Halo, ini sinyalnya agak jelek ya Mas. Mbak, ada. Tapi cuman ini sinyal saya merah soalnya di sini lagi hujan. Jadi sinyalnya mungkin agak jelek. Oke, kayak Mas Dian hari ini tidak datang. Mas Ri belum ada konfirmasi. Jadi langsung kita mulai saja ya Mbak Siti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, ya. Hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2016. Karena kan materi kita ini pertemuan ke-6 ya. Materi pendidikan kewarganegaraan untuk semester 1 sudah selesai. Jadi hari ini kita akan evaluasi materi dan juga latihan soal ya. Oke, sebelum saya masuk ke ini mulai pelajaran, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Waduh. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya di sana? Ini saya sinyalnya merah, nggak bisa dengar suara Mbak Siti ya. Saya chat dulu. Oke, ini baru loading ya, sebentar. Halo, Mbak, bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Siti. Tadi kan sinyal saya merah, jadi saya ini close, jadi saya ini login lagi, jadi ini baru bisa dengar suaranya. Ini merah lagi nih. Soalnya di sini lagi hujan, jadi sinyalnya agak jelek. Oke, ini ya kita akan ini untuk yang hari ini kita akan berarti evaluasi untuk bab pertama ya, pelatihan untuk bab pertama yaitu tentang kemarin bab pertama itu tentang perumusan Pancasila ya. Ini kita akan latihan soal. Oke. Nah, soal yang pertama, BPUPKI dibentuk pada tanggal nah A 1 Maret 1945, B 2 Maret 1945, C 3 Maret 1945, D 4 Maret 1945. Oke, kita buka materinya untuk BPUPKI ya. Saya ulas sebentar. Oke, ini. Ini kata Mbak Sherly suaranya nggak ada. Oke ya Mbak Sherly, ini mohon maaf karena di sini lagi posisinya ini habis hujan. Jadi sinyalnya ini merah ya. Jadi ya
Coba saya logout lagi sebentar ya. Halo, Mbak Siti. Halo Mbak. Ini sinyalnya lagi jelek Mbak. Jadi mungkin nanti apa ya? Suaranya agak terputus-putus, kadang hilang juga. Kini balik jelek lagi, memang ini posisinya lagi cuacanya jelek saya. Oke. Nah, ini saya ulas ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sejak akhir tahun 1944, Jepang itu mulai banyak mengalami kekalahan dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, banyak wilayah yang diduduki Jepang jatuh ke tangan sekutu. Jepang merasa pasukannya tidak dapat mengimbangi serangan sekutu. Eh, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan ya, karena Jepang kalah dari sekutu, jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan sekutu ya. Jadi karena Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, jadi pada akhir tahun 1944 Jepang ini menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena bangsa Indonesia juga tidak ingin dibodohi oleh bangsa Jepang, jadi bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan pada bangsa Jepang. Akhirnya bangsa Jepang membentuk sebuah organisasi. Sebentar, saya buka chat dulu. Mbak Ermi. Ini sebentar ya, ini Mbak Hermi mencoba masuk kelas tetapi jawabannya kelas is over. Coba saya copy dulu ya. Oke, saya balik lagi ke kelas. Oke, ini Oke. Nah, jadi saya lanjutkan ya, karena Jepang mulai banyak mengalami kekalahan terhadap sekutu, jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, karena hal itu bangsa Indonesia menuntut Jepang untuk memberikan kemerdekaannya ya. Dan sebagai bentuk dari pemenuhan janji dari Jepang, Jepang mulai membentuk berbagai organisasi. Nah, organisasi yang pertama yang dibentuk adalah BPUPKI. Ya. Oke, Mbak Hermi masuk, saya nyalakan ininya dulu. Ini karena sinyal saya ya sangat jelek sekali. Jadi ini teman-teman maaf. Jadi suara saya tidak sampai di sana. Nanti bisa play recordnya ya. Coba saya logout lagi, masuk, siapa tahu ini ada perubahan. Sebentar ya.
selamat sore teman-teman semua. Halo. Ini saya minta maaf ya Mbak. Ini posisinya kan lagi habis hujan, sinyalnya ini kadang bagus, kadang jelek. Ini sudah balik lagi, jelek lagi nih, langsung hilang ini sinyalnya. Saya ketik aja ya. Halo. Ini sinyalnya sangat buruk sekali ya. Saya Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi, Jepang untuk meyakinkan bahasa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan pembentukan BPUPKI. Ya, ini. Jadi, badan pertama yang dibentuk untuk ini ya, dibentuk oleh bangsa Jepang yang dalam menjanjikan kemerdekaan ke bangsa Indonesia itu dibentuknya BPUPKI. Kalau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Ya. Jadi diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, dengan ketuanya ya, ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya itu Ichi Bangase dari Jepang dan sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggotanya ada 63 orang yang mewakili seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Jadi jumlahnya ada 70 orang ya, dengan 7 orang tanpa hak suara. Jadi di sini ini dia. Sebentar. Oke. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal tadi ya, jelas sekali ya teman-teman ya, itu pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, yang kedua, ketua BPUPKI adalah tadi ya, bisa kita lihat di sini diketuai oleh Dr. Rajiman. Saya ketik di sini ya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai dengan ketuanya itu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah Ichi Bangase. Ichi Bangase orang Jepang. Ya. Sekretarisnya
Sekretarisnya adalah RP Suroso. Anggotanya 63 orang dengan ditambah 7 orang tanpa hak suara. Oke. Ya. Jadi ketua BPUPKI adalah ini ya. Ketuanya adalah Dokter ini Rajiman. Sebentar. Ini Rajiman ini. Rajiman. Dr. Rajiman Widyodingrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, saya next. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara pada tanggal yang ketiga. Nah, kita buka di sini untuk gagasan ini ya. Untuk dasar-dasar ini Pancasila yang pendapatnya dalam sidang BPUPKI pertama ya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu ada 3 pendapat ya. Ada pendapat yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Mr. Soekarno. Oke. Mr. Muhammad Yamin ini mengemukakan pendapatnya pada tanggal 29 Mei ya. 29 Mei 1945 ya, ini pada sidang yang pertama. Dan dia memiliki pemikiran yang diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, usulan dasar negara Indonesia Merdeka ini itu ada 5. Ini dari M. Yamin, Muhammad Yamin ya. Itu ada 5. Itu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, untuk usulan yang kedua itu disampaikan oleh Mr. Supomo ya pada tanggal 31 Mei 1945 ya. Nah, usulannya itu sebagai berikut ini. Mr. Supomo ini Supomo ada 5 juga ya. Yang pertama itu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan sosial. Sementara pada tanggal 1 Juni ini Mr. Soekarno yang ketiga itu 1 Juni 1945 ya. Itu beliau mengemukakan 5 pendapat juga, yaitu yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, atas dasar pendapat Bapak Soekarno ini makanya saran dari teman-teman yang ahli bahasa, 5 asas ini dijadikan sebagai dasar negara yang dinamakan dengan Pancasila. Tetapi 5 asas ini belum resmi sebagai
Pancasila Negara Indonesia ya. Tetapi pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila. Jadi, jawaban dari Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara tanggal tadi ya, jelas ya teman-teman ya, tanggal 1 Juni 1945. Oke. Nah, ketua panitia 9 adalah, jadi saya back ke sini. Nah, ini sebelum memasuki sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Nah, setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, ya, rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka itu belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Jadi di sini saya tulis ya. Apa di sini? Saya tulis di sini. Ya. Setelah sidang pertama BPUPKI BPUPKI akan reses atau istirahat selama 1 bulan penuh, tetapi dasar negara belum terbentuk atau tersusun. Maka dibentuk sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang. Disebut panitia 9. Sebentar ya, saya ini Mbak Ermil ini pas Mbak Seri. Ini Mbak Sari tanya kenapa mati. Oke, saya back ke kelas. Ini Mbak, ini karena sinyalnya jelek ya. Coba saya log out lagi. Saya masuk lagi. Oke, nah ini sinyalnya bagus. Tadi sinyalnya jelek. Oke, nanti teman-teman bisa play recordnya atau nanti read resume dari saya ya. Nah, oke, saya lanjutkan nanti teman-teman. Nah, panitia 9. Oke. Nah, panitia 9 ini ya, untuk anggotanya saya ini sinyalnya langsung merah lagi.
tugas panitia 9 tugasnya adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Merdeka. Itu dari tugas dari panitia 9 ya. Nah, anggotanya ya, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Dengan anggotanya adalah ada Abdul Kahar Muzakir, Mohatta, terus ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, terus ada Mohyamin, ada juga Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada juga Abi Kusno Cokrosuryo, dan juga AA Maramis. Nah, ini ya. Jadi setelah sidang pertama BPUPKI, sementara dasar negara itu atau asas negara itu belum tersusun dengan baik atau belum sah resmi, tapi BPUPKI akan reses atau istirahat selama 1 bulan penuh. Nah, jadi BPUPKI membentuk panitia 9 ya, karena tadi ya panitia 9 yang tugasnya itu menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggotanya ada 9 orang dengan ketuanya Bapak Insinyur Soekarno. Jadi nomor 4 ini jawabannya jelas ya teman-teman ya. Ketua panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu BPUPKI dibubarkan dan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus. Ini ya. Sebentar, saya lanjutkan. Jadi setelah BPUPKI ini dibubarkan, maka dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut nomor 6 ya. Kiai Haji Agus Salim lahir di kota Kiai Haji Agus Salim itu lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, saya ketik di sini. Lahir di Gadang, Bukit Tinggi,
Tinggi, Sumbar, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ya, jadi jawaban untuk yang nomor 6 ini, Kiai Haji Agus Salim lahir di kota Bukit Tinggi. Ya. Nah, makam Insinyur Soekarno terdapat di provinsi ini. Nah, kita buka di sini ya materinya untuk meneladani nilai-nilai juang. Kita next. Oke. Nah, nilai-nilai kebersamaan kita masih ke bawah lagi. Nah, meneladani, oh ini Mas Dian online. Selamat sore Mas Dian, ini sinyal saya jelek, saya sapa di sini. Oh ini kedengar. Halo Mas Dian. Halo, selamat sore Mas Dian. Oh, bisa dengar suara saya ya Mas ya? Oh nggak apa-apa. Soalnya ini tadi Mbak Hermi sama Mbak Siti sudah masuk kelas. Tapi berhubung karena suara sinyal saya lagi jelek banget, jadi suara saya nggak kedenger, jadi mereka out lagi. Jadi nanti kalau seandainya suara saya hilang muncul, harap dimaklumi ya Mas Dian ya. Oke, saya lanjutkan ya Mas Dian ya. Ini kita lagi membahas soal dan juga ulas materi evaluasi. Jadi ini saya sudah sampai di nomor 7. Makam Insinyur Soekarno terdapat di provinsi. Kira-kira nih Mas Dian tahu nggak makam Insinyur Soekarno itu di mana? Di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, apa Jawa Barat? Oke, ini ya saya ulas tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya itu bernama Raden Sukemi Sasrodiharjo yang masih keturunan Raja Kediri. Ya, untuk ibunya itu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Itu ibunya ini keturunan bangsawan Bali, ya. Nah, saya lanjut langsung saja. Ini langsung ke bawah. Insinyur Soekarno itu wafat pada tanggal 20 Juni 1970, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Ya. Pada tahun 1986 oleh pemerintah Indonesia, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dianugerahi gelar Proklamator Indonesia. Jadi tadi makam Insinyur Soekarno terdapat di provinsi mana Mas Dian? Halo? Ya tadi bisa dibaca ini ya. Jadi Insinyur Soekarno itu wafat 20 Juni 1920, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Jadi ini jawabannya. Ya. Iya. Sinyal saya lagi jelek nih Mas Dian, soalnya di sini lagi posisinya mendung habis hujan. Jadi sinyalnya agak jelek. Jadi makam Insinyur Soekarno itu terdapat di Provinsi Jawa Timur. Ya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh putra, kecuali Putra. Putra ini merupakan ini ya, sebuah organisasi. Oke, saya cari materinya untuk
Putra ini Ki Hajar Dewantoro. Indes. Nah, ini saya ketemu untuk materi putra. Ini ya, pada zaman pendudukan Jepang, Insinyur Soekarno diminta Jepang mengobarkan semangat bangsa Indonesia agar bersedia membantu melawan sekutu. Tadi ya, pada akhir tahun 1944, kan Jepang banyak mengalami kekalahan dari sekutu. Makanya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan syarat bangsa Indonesia tidak melawan Jepang tetapi membantu Jepang untuk melawan sekutu. Nah, pada zaman itu Insinyur Soekarno diminta oleh Jepang untuk membantu Jepang melawan sekutu. Nah, Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Mohatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro, 4 serangkai ya, yang disebut dengan serangkai itu ditunjuk sebagai pemimpin organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat ya. Jadi di sini berikut ini tadi ya, saya ketik di sini biar kelihatan. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh 4 serangkai yaitu satu tadi ada Insinyur Soekarno, terus ada Mohatta, terus ada juga Kiai Haji Mas Mansur, terus ada yang terakhir itu Ki Hajar Dewantoro. Oke. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Oke. Ini ya saya ulangi ya. Pada masa kedudukan Jepang, Insinyur Soekarno itu diminta oleh Jepang untuk mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu ya. Terus ini Insinyur Soekarno dan teman-teman itu membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan Putra ya, ini Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, sama Ki Hajar Dewantoro. Nah, nomor 8, berikut ini adalah tokoh-tokoh putra kecuali ya. Ki Hajar Dewantoro termasuk anggota putra tidak, Mas? Coba dilihat di sini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, sama Kiai Hajar Dewantoro. Anggota. Insinyur Soekarno anggota juga ya. Kiai Haji Mas Mansur anggota juga ya. Berarti yang tidak anggota adalah Agus Salim. Agus Salim ini adalah anggota dari Panitia 9. Oke. Nomor 9, berikut ini adalah anggota Panitia 9 BPU PKI kecuali tadi saya di sini sudah ketik. Setelah sidang pertama BPU PKI ya, BPU PKI akan reses atau istirahat ya selama 1 bulan penuh. Tetapi dasar negara belum terbentuk atau tersusun secara resmi.
Maka BPUPKI membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Tugasnya itu menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggotanya, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Anggotanya itu ada Abdul Kahar Muzakir, Mohatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Mohyamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Oke, nah beri ini A, B, C, D yang tidak termasuk anggota panitia 9. Ahmad Subarjo ada Mas di sini? Ada ya, Ahmad Subarjo ya. Sultan Syahrir tidak ada ya. Mr. Mohyamin ada. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim ada. Berarti untuk jawaban nomor 9 adalah Sultan Syahrir. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari lahir istilah Pancasila, Hari Kepolisian RI, Hari Infanteri, Hari lahir Piagam Jakarta. 1 Juli, Mas. Tanggal 1 Juli itu diperingati sebagai hari apa, Mas? Tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari lahir istilah Pancasila. Yang A. Yang B. Hari Kepolisian RI, Hari Infanteri, Hari lahir Piagam Jakarta. Hari apa, Mas? Halo, Mas Ian? Hari Pancasila. Oke. Nah, untuk Romdu. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian IC. Ini ya. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal. Oke, saya back ke sini. Saya ketik di sini aja ya biar Mas Dianya bisa ini ya. Oke, saya ketik di sini. BPUPKI untuk sidang yang pertama. Sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya. Kasih ini. Nah, 45. Nah, pada sidang ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh satu. Ini saya geser. Kemukakan oleh satu itu Mohyamin pada tanggal 29 Mei 1945 ya. Itu asasnya itu ada peri kebangsaan, terus peri kemanusiaan, terus peri ketuhanan, terus peri kerakyatan, yang terakhir itu kesejahteraan rakyat.
Nah, untuk yang kedua itu dari Mr. Supomo. Supomo itu pada tanggal 30 Juni. Maaf, 30 Mei. 30 Mei 1945. Dengan pendapatnya juga 5 itu adalah persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, ini keseimbangan. Saya turunkan keseimbangan lahir dan batin. Keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat itu ada musyawarah dan keadilan sosial. Ya. Dan pendapat yang ketiga itu dari Insinyur Soekarno dengan 5 pendapat itu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, terus mufakat demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, yang terakhir itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah untuk sidang pertama BPU PKI. Nah, sidang yang kedua, ya, ini saya turunkan. Untuk sidang yang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ya. Jadi ini sidang BPU PKI kedua dilaksanakan pada tanggal tadi ya teman-teman ya, ini 10 sampai 16 Juli. Saya ketik di ya. Ya, ini ya saya 10 sampai 16 Juli. Ini tidak muat. Juli 1945. Oke. Nah, Piagam Jakarta dirumuskan oleh tadi ya, karena BPU PKI sebelum sidang kedua itu ya, dia kan mengalami reses. Jadi dia membentuk Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini bekerja dengan keras sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 itu berhasil merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka, ya, dan disebut dengan tidak kelihatan ya saya. Oke. Bagaimana Mas Dian? Sudah kelihatan? Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Mohyamin itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, Piagam Jakarta itu diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945. Ini adalah bunyi dari Piagam Jakarta, ya. Jadi jadi Piagam Jakarta dirumuskan oleh, jelas ya teman-teman ya, tadi oleh Panitia 9.
9. Oke. Nah, untuk yang ketiga, rumusan Pancasila yang resmi seperti sekarang itu tercantum dalam, jadi kita tahu ya, rumusan Pancasila yang resmi yang sudah konkret, yang sudah dipakai itu tercantum pada pembukaan UUD. Ini nggak kelihatan ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Itu nomor 4, Ketua PPKI adalah, nah setelah BPUPKI selesai masa jabatannya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Ya, kalau dalam bahasa Jepang, ya PPKI ini disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau PPKI itu Junbi Inkai. Anggotanya itu 21 orang. Ya. Itu mewakili semua kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk anggotanya itu 12 orang itu wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang lagi dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Oke. Nah, ketua PPKI ya itu menambah anggotanya 6 orang lagi pada tanggal 18 Agustus 1945 sehingga anggotanya berjumlah 27 orang. PPKI itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Mohatta, penasehatnya itu Ahmad Subarjo. Ya, ini adalah anggotanya yang berjumlah 27 orang tadi. Oke. Jadi ini ya, ketua PPKI adalah, tadi jelas sekali ya Mas Dian ya, yaitu siapa Mas tadi ketua PPKI? Halo Mas Dian. What are you doing? Mas Dian? Saya ulangi ya. Ya. Bisa dibantu ketua PPKI siapa? Ini saya perbesar. Oh, masih loading ya. Ya. Ini saya bacakan pelan-pelan ya Mas Dian ya. PPKI itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Mohatta, dan penasehatnya Ahmad Subarjo. Jadi siapa Mas pemimpinnya tadi, ketuanya? Kenapa? Iya, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Wah, sopik. Nah, musyawarah. Oh iya, oke. Mas Dian bisa dibantu? Musyawarah untuk mencapai apa Mas? Kalau kita melakukan musyawarah itu untuk mencapai apa? Kalau kita ada perbedaan pendapat, terus kita melakukan musyawarah rapat itu supaya mencapai kata mufakat. Ya, ya saya tulis di sini ya, mencapai kata mufakat. Oke.
itu tadi eh latihan-latihannya. Nanti untuk pertemuan ketujuh kan seharusnya UTS ya. Untuk pertemuan selanjutnya berarti ya. Nah, kan kalau UTS itu kan dikerjakan sendiri nanti di sana. Jadi nanti kita bisa bahas soal-soal lagi ya. Nanti teman-teman jadi bisa ini latihan. Ya, nanti saya kirim. Sebelum saya ngirim soal UTS nanti paling saya kirim resumnya buat teman-teman semua sama tugas mandirinya. Jadi nanti saya mohon untuk tugas mandirinya itu nanti di send back ke saya ya, supaya saya dapat itu. Kemarin kan kalau habis pertemuan saya kasih tugas kan kadang ada yang ngumpulin, kadang yang enggak. Jadi nanti kalau seperti itu saya Heeh. Ya daripada seperti itu kan nanti saya kasih resum, terus saya kasih tugas mandiri. Nanti teman-teman silahkan dikerjakan. Untuk tugas mandirinya bisa nanti dikirim lewat inbox atau email ya. Oke. Ini berhubung waktunya sudah selesai, jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Mas Dian. Semoga yang kita pelajarin hari ini bermanfaat ya Mas Dian ya, menambah ilmu kita. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dian mau tadi temennya udah selesai ya? Apa mau lanjut ketemu sama temennya? Oh, udah selesai. Hmm, berarti printernya minta lem biru itu, Mas. Iya. Lempar beli yang baru. Ini ya, printernya pakai injeksi ya, Mas ya. Apakah infus apa injeksi printernya? Oh, infus. Iya, kalau infus sering seperti itu. Saya dulu itu diusahakan Mas kalau pakai ini printer infus jangan sampai tunggu tintanya kering. Itu nanti sekali dia telat tinta langsung ngadat terus. Saya tuh dulu kerja kayak gitu Mas, gara-gara kelupaan nggak diisi ulang, tintanya sampai kering, akhirnya dia ngadat terus. Oh, sampai udah bolak-balik ke servis itu, nggak bisa diajak, nggak bisa diajak lari. Oke Mas Dian, ini waktunya sudah habis. Kalau seandainya Mas Dian mau ini nggak apa-apa. Gimana Mas? Sangat sibuk sekali ya. Lagi jelek, ini sudah habis waktunya Mas.